Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian kitab Sahih Hadis Qudsi. Kita masuk hadis 524 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yattala'a ala ahli badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sesungguhnya Allah telah melihat para peserta perang Badar. Hingga Allah berfirman, silakan kalian berbuat semau kalian. Aku telah mengampuni dosa kalian. Di sini Bapak dan Ibu menunjukkan akan keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Apa itu perang Badar? Untuk perang ya di sebuah tempat yang bernama Badar, di mana pada perang ini sebetulnya Rasulullah SAW tidak ada niat sama sekali untuk berperang. Ya, Rasulullah SAW keluar bersama 300 orang sahabat, di mana tujuannya adalah untuk apa? Untuk mencegat iring-iringan kafilah Abu Sufyan. Ya, dan mengambil harta mereka. Karena waktu di Mekah ketika para sahabat hijrah, itu harta para sahabat diambili oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW ya ingin mengambil kembali hak mereka. Namun ternyata Abu Sufyan mendengar akan keluarnya Rasulullah bersama 300 pasukan itu. Maka Abu Sufyan segera mengirim orang ke Mekah. Maka di Mekah pun bersiaplah dengan 1000 pasukan. Sehingga terjadilah yang terjadi. Sementara kaum muslimin ya keluar menuju Badar sama sekali tidak ada persiapan perang. Mereka hanya membawa senjata seperlunya aja. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy mereka membawa persenjataan perang yang lengkap. Baju besinya, tombaknya, panahnya, ya, pedangnya. Tapi semua sudah Allah atur, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Ya. Dan di perang Badar itu Allah pun menangkan kaum muslimin. Dan itu menunjukkan Bapak sekalian, kemenangan itu tidak ditentukan oleh jumlah. Bayangkan kaum muslimin hanya 300 melawan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Secara akal ya, tidak mungkin 300 bisa menang melawan apa? 1000. 1000 orang berarti 3 kali lipat lebih. Tapi ya sekali lagi kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah. Kemenangan itu ditentukan oleh ketakwaan, akidah, ya ketaatan. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, Allah pasti menangkan, walaupun jumlah mereka sedikit. Nah ini saudaraku seiman.
Maka itu yang kita ambil faidah dari perang Badar ini, itu bahwa kemenangan itu hanya di tangan Allah. Tidak ditentukan oleh jumlah, kekuatan, ya tidak. Semua Allah yang menentukan. Bukan berarti kemudian kita tidak bersiap-siap, tidak. Ya. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu dari kekuatan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Makanya kita lihat di perang-perang yang banyak kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kaum musyrikin. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Umar terjadi perang yang disebut dengan perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini menghadapi siapa? Menghadapi tentara Romawi. Jumlah kaum muslimin pada waktu itu sekitar 48.000. Sedangkan jumlah pasukan Romawi 200.000 lebih. Jadi jumlah 200.000 melawan jumlah hanya 48.000. Berarti kekuatan pasukan berapa kali lipat, Pak? 4 kali lipat lebih. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin memohon kepada Allah kekuatan. Maka Allah pun hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, menang kaum muslimin, saudaraku seiman. Di perang Ainul Jalut, ketika pasukan kaum muslimin menghadapi tentara Tartar. Pasukan kaum muslimin dibandingkan pasukan Tartar jauh lebih banyak pasukan Tartar. Tapi ternyata Allah menangkan mereka. Itu semua menunjukkan ya akhi bahwa kemenangan itu ada di tangan Allah. Kemenangan tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah. Nah, orang-orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW jumlahnya ada 300. Itu semuanya sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Maka Allah berfirman kepada para sahabat yang ikut perang Badar itu. I'malu ma syi'tum. Silakan. Silakan kamu lakukan apa yang kalian mau. Sungguh aku telah ampuni dosa kalian itu. Hadis ini menunjukkan saudaraku seiman bahwa terkadang dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah karena satu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dia melakukan satu kebaikan yang sangat besar di sisi Allah, Allah gugurkan dosa-dosa mereka. Maka dari itulah jangan pernah kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena mungkin di mata kita suatu kebaikan itu kecil, tapi bisa jadi di mata Allah besar. Iya. Oleh karena itulah Rasulullah mengabarkan dalam suatu hadis ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ya. Kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yatakhallabu fil jannah. Aku melihat di dalam surga ada seorang laki-laki yang mondar-mandir. Dia masuk surga hanya karena gara-gara apa coba, Pak? Gara-gara dia menyingkirkan batang pohon dari jalan yang mengganggu orang. Gara-gara itu dia masuk surga. Di mata kita itu kecil, tapi di mata Allah itu besar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis 525. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah SAW beliau bersabda, hal tadruna awwala man yadkhulul jannah min khalqillah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian siapa makhluk Allah yang pertama kali masuk surga? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, awwalu man yadkhulul jannah min khalqillah al-fuqara wal muhajirun alladhina tusaddu bihimul thughur wa yuttaqa bihimul makarih wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrih la yastati'u laha qada'an.
Yang pertama kali masuk surga di antara makhluk Allah adalah orang-orang fakir miskin dan kaum muhajirin yang dengan sebab mereka perbatasan-perbatasan bisa tertutup rapat, artinya terlindung dari serangan musuh, ya. Dengan sebab mereka pula segala hal yang tidak diinginkan terhindar. Salah seorang di antara mereka meninggal, ya, sementara keperluannya masih ada di dadanya dan dia tidak bisa memenuhinya. Fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, "U'ituhum fahayyuhum." Datangi mereka, lantas berilah salam kepada mereka. Fataqulul malaikah, "Nahnu sukkanu sama'ik wa khiratuka min khalqik. Afata'muruna an na'tiya haula'i fanusallim alaihim?" Kata para malaikat, "Ya Allah, kami kan penduduk langit, penghuni langit, ya Allah." Ya. Kata mereka, "Kami penduduk langit dan juga pilihanmu dari hamba-hambamu. Bagaimana engkau memerintahkan kami, ya, untuk mendatangi mereka lalu mengucapkan salam kepada mereka?" Maka Allah Ta'ala berfirman, "Innahum kanu ibadan liya'buduni la yusyrikuna bi syai'a." Sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa beribadah hanya kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku dengan apapun. Tusaddu bihimus thughur, perbatasan-perbatasan menjadi, ya, terjaga dengan adanya mereka. Wa yuttaqa bihimul makarih, segala sesuatu yang tidak disukai pun juga terhindar dengan disebabkan adanya mereka. Wa yamutu ahaduhum wa hajatahu fi sadrih la yastati'u laha qada'an. Salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, sementara kebutuhannya masih ada di dadanya, tidak bisa untuk memenuhinya. Fatatihimul malaikatu inda dzalik fayadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maka para malaikat pun mendatangi mereka dan masuk dari semua pintu sambil berkata, "Salamun 'alaikum, keselamatan atas kalian. Bima sabartum, disebabkan oleh kesabaran kalian. Fa ni'ma 'uqbad dar, dan itu sebaik-baik, ya, tempat tinggal, tempat kesudahan." Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Di sini Pak, Ibu, kita ambil faidah. Faidah yang pertama bahwa orang yang pertama kali masuk surga itu adalah para fuqara, orang-orang fakir miskin, ya. Terus orang kaya gimana? Orang kaya ditahan dulu, Pak. Orang kaya dihisab dulu oleh Allah. Sementara orang fakir miskin nggak ada yang perlu dihisab. Iya. Maka dari itulah, Pak, ini hadis menunjukkan akan adanya hisab nanti pada hari kiamat, ya. Kita semua akan dihisab oleh Allah. Sekecil apapun dari harta pasti dihisab oleh Allah, Pak. HP kita bakal dihisab, sepatu kita bakal dihisab, pakaian kita akan dihisab. Semua yang kita beli akan dihisab oleh Allah. Sebutkan dalam hadis, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Senantiasa seorang hamba berdiri terus pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Apa pertanyaannya 4 itu? Yang pertama, an umurihi fima afna, tentang umurnya, waktunya, untuk apa dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dihabiskan. Ya. Wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dan tentang hartanya,
dari mana ia ambil, dan untuk apa diinfakkan. Maka setiap kita ya menghisap. HP yang kita miliki hisap. Selama ini HP kita buat apa? Apakah untuk kebaikan atau malah untuk kemaksiatan? Na'udzubillah. Sepatu-sepatu kita, sandal-sandal kita, bakalan ditanya sama Allah. Makanya kalau kita punya sepatu lebih, udahlah, mendingan kasihin aja fakir miskin. Pakaian-pakaian kita dihisap semua. Tas yang kita beli, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita pikirkan ya, bagaimana kita meringankan hisap kita ya akhi. Faedah selanjutnya akhi, hadis ini juga menunjukkan keutamaan kaum muhajirin. Di mana kaum muhajirin mereka masuk surga, termasuk yang masuk surga duluan ke surga itu. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam keutamaan orang-orang yang berjaga di tapal batas. Karena Rasulullah SAW mengatakan dengan adanya mereka lah terjaga tapal batas. Tapal batas itu ada dua macam, Mbak. Macam yang pertama, tapal batas yaitu perbatasan negara. Di mana negara itu ada perbatasannya yang ditugaskan di situ pasukan untuk menjaga perbatasan jangan sampai musuh masuk dari arah situ. Nah, mereka yang berjaga di tapal batas itu pahalanya besar di sisi Allah. Tapal batas yang kedua yaitu tapal batas ya antara halal dan haram. Batasan antara halal dan haram. Di mana kita berjaga-jaga jangan sampai kita jatuh kepada yang haram. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga batasannya itu. Iya. Itu pun juga termasuk makna daripada berjaga di tapal batas, saudaraku seiman. Wa yuttaqa bihimul makarih. Dengan mereka terhindarlah semua sesuatu yang tidak disukai. Ini menunjukkan hadis ini ya keutamaan orang-orang yang berusaha untuk apa? Melindungi kaum muslimin dari hal-hal yang tidak disukai. Ya. Nah, ini pahalanya besar akhir Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis saya juga menunjukkan saudaraku seiman bahwa di antara para malaikat ada yang tinggalnya itu di langit. Para malaikat berkata, kami itu penghuni langit ya Allah. Sukanus sama. Di malaikat-malaikat itu ya tinggal di langit. Tapi ada juga malaikat-malaikat yang Allah tugaskan di bumi. Mengatur tanaman, ya, menjaga manusia, mencatat amalan-amalan hamba, menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan jumlah malaikat yang ada di langit sangat banyak sekali. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, atatis sama wa huqqa laha an tayatta. Langit itu mengerang dan sudah layak langit itu mengerang. Ma min maudhi'i shibr. Tidak ada satupun tempat di langit satu jengkal kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Iya. Nah, di sini memang ada kelemahan padanya. Namun ada sebuah asar dari Ibnu Mas'ud yang menunjukkan kepada makna ini juga. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Hadis 526. Dari Abdullah bin Amr, dia bercerita, aku mendengar Rasulullah SAW sabda, inna awwala thullatin tadkhulul jannah la fuqara'ul muhajirin alladhina yuttaqa bihimul makarih wa idza umiru sami'u wa ata'u
وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب وذكر الحديث. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk surga adalah fakir miskinnya fakir miskinnya kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin itu ada fakir miskinnya, Pak. Ada juga orang-orang kayanya. Jika diberi perintah mereka mendengar dan melaksanakan. Kalau salah seorang di antara mereka memiliki suatu keperluan kepada penguasa, maka keperluannya tidak dipenuhi hingga ia meninggal dunia. Sedangkan keperluan itu masih ada di dadanya. Artinya, ya, dia tidak punya kedudukan apa-apa, Pak. Dianggap remeh sama orang. Ya. Sesungguhnya Allah memanggil surga pada hari kiamat. Kemudian surga pun datang dengan segala kenikmatan dan perhiasannya. Lantas Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang berperang di jalanku dan terbunuh. Mereka yang disakiti serta berjihad di jalanku, masuklah kalian ke surga." Maka mereka pun kemudian masuk surga tanpa hisab dan adab. Di sini ikhwatul Islam, ya saudaraku seiman, menunjukkan ya keutamaan orang-orang yang beriman dan bertakwa tapi tidak punya kedudukan tidak punya kehormatan apa-apa di hadapan manusia. Bahkan dia dianggap remeh, dianggap hina, Pak. Iya. Karena disebutkan dalam hadis ini, jika ia diperintah, ia langsung melaksanakan. Kalau dia minta ke penguasa, nggak didengar sama penguasa. Artinya orang ini nggak punya kedudukan. Orang ini dianggap remeh. Makanya Pak, orang-orang yang remeh di mata kita, diremehkan orang, bisa jadi dia orang yang terbaik loh Pak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum tahu tabi'in terbaik siapa? Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani orang kaya bukan? Bukan. Uwais al-Qarani ulama yang masyhur bukan? Bukan. Bukan ulama dia. Uwais al-Qarani dia punya kedudukan tidak? Nggak punya juga. Uwais al-Qarani itu ternyata apa? Orang miskin. Ya. Tapi apa kata Rasulullah kepada Umar? Khairut tabi'in Uwais al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Hai Umar, kalau engkau nanti bertemu dengan Uwais, suruh dia mohonkan ampun buat diri kamu. Ketika Umar telah menjadi khalifah, setiap kali ada rombongan dari Yaman, selalu Umar bertanya, kalian dari mana? Kalian dari mana? Sampai suatu ketika datanglah kabilah, lalu Umar bertanya, dari mana kalian? Dari Qoron. Wah, Umar senang nih. Karena kan Uwais itu dari kabilah Qoron. Dari Qoron. Afikum Uwais, kata Umar. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ada. Dilihat ternyata dia cuma pelayan, Pak. Dia bukan kepala kabilah. Dia bukan orang yang punya kedudukan, enggak. Dia cuma pelayan. Subhanallah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Maka dari itu ya akhi, ya. Orang-orang yang tidak punya kedudukan, enggak terkenal, ya, enggak dianggap sama orang, bisa jadi dia lebih takwa dari kita, Pak. Lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada kita. Sementara kita yang punya jabatan, punya ketenaran, dan yang lainnya. Seringkali kita suka dimasuki apa Pak? Keangkuhan, ya. Seringkali dimasukkan dalam hati kita apa? Kesombongan, ya.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian, keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, di mana mereka telah dijamin masuk surga kalau memang berjihadnya benar-benar pertama ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, gak kayak zaman sekarang dikit-dikit bilang jihad, jihad, demo disebut jihad juga. Ya, maka untuk mengatakan sesuatu itu jihad gak boleh sembarangan, Mas. Ya, hanya yang boleh berfatwa tentang jihad itu hanyalah para ulama besar. Antum tahu tidak, Pak? Kalau antum belajar kitab fikih, bab jihad itu selalu yang paling belakang. Kalau antum belajar fikih, bab jihad itu selalu yang paling belakang. Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya, ditanya, kenapa sih pembahasan jihad itu selalu yang paling belakang? Apa kata si alim ini? Supaya orang yang tidak faham tentang wudhu dan sholat tidak berbicara tentang jihad. Ya. Orang yang nggak becus sholat, nggak becus wudhu, supaya tidak berbicara tentang apa? Jihad. Karena yang boleh berbicara tentang jihad siapa? Para ulama, Pak. Bukan sembarangan orang. Berfatwa jihad itu bukan didasarkan kepada semangat, kemarahan. Bukan. Tapi semua ada dhabitnya, batasan-batasan syariatnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Saya pernah, Pak, kayak lagi duduk sama teman-teman membicarakan tentang sedikit fikih sholat. Entah tiba-tiba ada orang datang lalu berkata begini, sampai kapan kita belajar sholat? Kapan kita jihadnya? Waduh. Kalau saya tanya sama si bapak tersebut, Pak, Bapak mau jihad? Bapak udah belajar fikih jihad belum? Ya, belum. Nah, terus Bapak mau jihad pakai apa? Belum apa-apa. Pak, ini sholat itu jauh lebih urgen, Pak. Itu rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Nah, kalau orang berjihad nggak sholat, nggak diterima jihadnya, Pak. Nah, kota Islam, saudaraku seiman. Yang lebih lucu lagi, Pak, saya pernah duduk ya sama orang-orang ya, apa setelah sholat Idul Fitri itu ngomong, ada orang begitu semangatnya berkata, Ustadz, kita harus tegakkan syariat Islam. Terus mengambil makanan pakai tangan kiri makan. Oh, kata saya, Pak, kalau makan pakai tangan kiri syariat Islam bukan, Pak. Iya. Mau menegakkan syariat Islam makan aja masih pakai tangan kiri gimana? Makanya ya akhwat Islam, saudaraku seiman, ya. Apalagi soal masalah jihad tuh nggak sembarangan, Pak. Orang berbicara tentang jihad itu nggak boleh sembarangan. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis 527. Dari Jabir bin Samurah, ia berkutur, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah subhanahu wa ta'ala sammal madinata Tabah. Sesungguhnya Allah menyebut Madinah dengan sebutan Tabah. Hadis ini menunjukkan, Pak, di antara nama kota Madinah yaitu Tabah. Jadi Madinah itu ada beberapa nama, Pak. Iya. Yang paling masyhur yang kita tahu apa? Madinah. Kemudian di zaman sekarang ditambahin dengan Madinah Munawwarah. Tambahan Munawwarah ini nggak ada asalnya, Pak. Nggak ada dalilnya. Ya. Yang benar Madinah Nabawiyah. Di antara nama kota Madinah apalagi Tabah. Yang Tabah artinya yang bagus. Di antara nama kota Madinah apalagi Taibah.
Taibah. Ya, Taibah itu salah satu nama kota Madinah. Dan kota Madinah adalah kota yang disucikan. Kota Mekkah yang mengharamkannya Nabi Ibrahim. Dan kota Madinah yang mengharamkannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaan kota Madinah, Pak? Ya. Kota Madinah mempunyai keistimewaan yang pertama, di dalam kota Madinah ada Masjid Nabawi. Yang sholat di sana 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Yang kedua, tidak boleh kita berbuat keburukan di kota Madinah. Bahkan sebatas keinginan berbuat buruk saja sudah diancam dengan adab yang pedih. Allah berfirman, "Wa may yuridu fihi bi ilhadin nudhiqhu min adzabin alim." Siapa yang menginginkan perbuatan ilhad di kota Madinah, kami akan rasakan ia dengan adab yang pedih. Ya. Di antara keutamaan kota Madinah bahwa dosa yang dilakukan di kota Madinah lebih besar, Pak, dibandingkan di luar kota Madinah. Kecuali masih di kota Mekkah. Kota Mekkah lebih besar lagi, ya, kota Islam, saudaraku seiman. Di antara keutamaan kota Madinah, Rasulullah mendoakan kota Madinah dengan barokah. Rasulullah SAW mendoakan kota Madinah dengan barokah. 2 kali lipatnya kota Mekkah. Ya. Di antara keutamaan kota Madinah, Pak, di kota Madinah ada gunung yang mencintai kaum muslimin. Apa itu Gunung Uhud? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Gunung Uhud itu salah satu gunung surga. Ya. Kota Islam sudah seiman. Di antara keutamaan kota Madinah, Pak, di kota Madinah ada Masjid Quba. Yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba sama dengan umroh. Ya, kota Islam saudaraku seiman. Di antara keistimewaan kota Madinah, Pak, kota Madinah adalah kota yang tidak akan dimasuki Dajjal. Di mana nanti Dajjal akan mengepung kota Madinah. Dan kota Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunuskan pedang-pedang mereka. Kota Islam saudaraku seiman. Namun Rasulullah mengabarkan, Pak, bahwa di akhir zaman nanti kota Madinah akan kosong melompong. Ya. Kapan? Itu sebelum munculnya Dajjal. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti akan terjadi khorobul Madinah. Madinah kosong, ditinggalkan penghuninya. Ya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya 528. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha. Ama inni lam aqulha walakin qalaha Allahu azza wa jal." Kabilah Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka. Dan kabilah Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Ketahuilah, ini bukan ucapanku, kata Rasulullah, tapi itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan keutamaan 2 kabilah. Kabilah yang pertama kabilah Aslam, yang kedua kabilah Ghifar. Ya, dan banyak para sahabat yang berasal dari 2 kabilah ini, Pak. Ya. Hadis 529. Dari Jubair bin Mut'im dari ayahnya, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayul buldan syarr?"
Faqala la adri. Falam atahu Jibril. Qala ya Jibril, ayul buldan syarr? Qala la adri hatta as'ala Rabbi. Fantalaqa Jibril. Thumma makatha ma Allah an yamkuth. Thumma ja'a faqala ya Muhammad innaka sa'altani ayul buldani syarr? Faqultu la adri. Wa inni sa'altu Rabbi ayul buldani syarr? Faqala aswaquha. Dari Jubair bin Mut'im dari ayahnya, seseorang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya. Ia berkata, wahai Rasulullah, negeri apa yang paling buruk ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, saya nggak tahu. Nanti saya tanya ke Jibril. Ketika Jibril datang, Rasulullah bertanya, hei Jibril, negeri apa yang paling buruk? Kata Jibril, saya nggak tahu. Saya tanya kepada Allah. Pergilah Jibril untuk bertanya kepada Allah. Tak lama kemudian datanglah Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, tadi kamu bertanya negeri apa yang paling buruk? Dan aku menjawab, aku tidak tahu. Dan aku sudah bertanya kepada Rabbku. Allah menjawab, negeri yang paling buruk adalah pasar. Ya. Ini kata Imam Ahmad dan Al-Hakim. Di sini menunjukkan Bapak bahwa orang yang ditanya dan tidak tahu, jangan malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Perkataan seseorang, Pak, saya tidak tahu itu tidak tercela, Pak. Kalau kita ditanya nggak tahu, bilang saya nggak tahu. Apalagi seorang ustadz terkadang, Pak, ketika ditanya nggak tahu merasa malu untuk mengatakan tidak tahu, Pak. Makanya apa coba? Maksa-maksa buat jawab, akhirnya nyesatin orang. Itu mengerikan. Imam Malik ditanya 10 pertanyaan, 10-10-nya dijawab dengan ucapan la adri, gak tahu. Sampai orang Arab yang bertanya itu berkata, wahai Imam, 10 pertanyaan ini semua titipan dari keluarga saya. Terus nanti saya pulang jawabnya gimana? Kata Imam Malik, kalau kamu pulang bilang saja ke mereka, Malik tidak tahu. Selesai kan? Masya Allah, ikhwata Islam saudaraku saya. Maka dari itu, kalau antum mendapatkan seorang ustadz ketika ditanya tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu, itu berarti ustadz orang yang takut sama Allah, Pak. Takut dia untuk menyesatkan manusia, Pak. Takut. Ya. Hari ini kita ambil faedah saudaraku seiman, bahwa pasar itu tempat yang paling buruk, Pak. Tempat yang paling buruk itu pasar. Apa ilatnya? Kenapa pasar itu tempat yang paling buruk? Kata para ulama, karena pasar itu tempat orang lalai dari mengingat Allah. Maka di tempat-tempat yang lalai dan melalaikan kita dari mengingat Allah itu seburuk-buruk tempat. Ya. Tapi Ustadz gimana ya? Saya jualan di pasar, jadi nggak boleh dong jualan di pasar. Kita katakan, bukan nggak boleh. Para sahabat juga banyak yang dagang di pasar kok. Di zaman Rasulullah ada pasar nggak, Pak? Ada. Para sahabat ada nggak yang jualan di pasar, Pak? Banyak. Mereka jualan di pasar. Ya. Tapi Rasulullah SAW ingin mengingatkan supaya kita ketika di pasar itu jangan sampai lalai, Pak. Makanya Rasulullah mengajarkan doa masuk pasar. Apa Pak doanya? Ibu-ibu tuh yang paham, yang sering ke pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini memang diperselisihkan apakah sahih atau tidak. Namun yang rajih wallahu alam, hadis ini hasan. Ya. Memang yang dipermasalahkan adalah
amalannya kok ringan tapi pahalanya besar banget gitu. Karena kata Rasulullah di situ, siapa yang membaca ini akan ditulis untuk dia 1.000.000 kebaikan dan digugurkan darinya 1.000.000 keburukan. Dan akan disediakan sebuah rumah untuknya di surga. Hanya mengucapkan kata-kata ini, tapi pahalanya kok gede banget gitu loh. Namun mereka yang menghasankan atau mensahihkan hadis ini menjawab, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Apalagi zikir. Yang namanya zikir itu kan ucapannya ringan, tapi pahalanya apa? Besar. Contohnya aja, kata Rasulullah ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di mana? Di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Padahal ini ringan sekali, tapi pahalanya besar sekali, Pak. Sampai berat dalam timbangan, Masya Allah. Ya qada Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya dari Abdurrahman bin Sabit, ia menuturkan, Arsala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ila Sa'id bin Amir al-Jumahi. Inna musta'miluka ala ha'ula. Tasiru bihim ila ardil adu wa tujahid bihim. فذكر حديثا طويلا فقال فيه قال سعيد وما أنا بمختلف عن العنق الأول بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فقراء المسلمين يزفون كما يزف الحمام فيقال لهم كفوا للحساب فيقولون والله ما تركنا شيئا نحاسب به فيقول الله صدق عبادي فيدخلون الجنة قبل الناس ب70 عاما. Umar bin Khattab mengirim seseorang utusan untuk menemui Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya, seraya menyampaikan pesan kepadanya. Kami mengangkat engkau jadi panglima perang. Maka bawalah pasukan ke negeri musuh dan berjihadlah melawan mereka. Dan kemudian perawi hadis pun membawakan hadis secara panjang lebar yang disebutkan di dalamnya bahwa Sa'id berazam, aku tidak akan tertinggal dari golongan pertama setelah mendengarkan sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Mereka dibawa dengan cepat laksana burung merpati terbang, lantas diserukan kepada mereka, berhentilah kalian untuk perhitungan amal. Mereka berkata, demi Allah kami tidak meninggalkan apapun untuk dihisap. Artinya mereka orang-orang fakir miskin. Ketika mau dihisap, kata mereka apa? Apa yang perlu dihisap? Ya, kami nggak punya apa-apa waktu di dunia. Maka Allah berfirman, benar hambaku. Maka mereka pun masuklah ke dalam surga sebelum manusia semua masuk surga. 70 tahun lamanya. Ya, orang-orang fakir miskin muhajir ini Pak, masuk surga duluan 70 tahun sebelum yang lainnya masuk surga. Lalu mereka pun tidur siang di sana. Ya. Di sini menunjukkan keutamaan kaum fuqara muhajirin. Sudah kita sebutkan tadi. Hadis 531. Dari Abu Hurairah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah. Wa idza kariha liqa'i karitu liqa'ah. Apabila hambaku senang bertemu denganku, aku pun senang bertemu dengannya. Dan apabila ia benci bertemu denganku, aku pun benci bertemu dengannya. Ya. Akhi, apa maksud hadis ini, Pak? Apabila hambaku senang bertemu denganku. Aisyah pernah bertanya ketika Rasulullah mengatakan begini, Pak. Kata Rasulullah kan, man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang merasa suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah gak suka ketemu sama dia. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah?
Bukankah kita semua tidak menyukai kematian ya Rasulullah? Siapa yang suka kematian? Apa kata Rasulullah? Laisa dzalik ya Aisyah, bukan itu maksudnya ya Aisyah. Akan tetapi seorang mukmin itu ketika hendak meninggal, busyira biridwanillah wa karamati. Seorang mukmin itu ketika mau meninggal diberikan kabar gembira oleh Allah dengan keridhaan dan kemuliaan. Maka tidak ada sesuatu pun yang paling ia sukai dari sesuatu yang dia dengar itu. Maka saat itu dia merasa suka untuk bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Sedangkan orang kafir ketika mau meninggal, maka ia diberikan kabar gembira dengan adab Allah dan kemurkaannya. Maka orang kafir itu tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Jadi Pak, yang menentukan itu ketika apa? Ketika sakaratul maut. Orang yang beriman ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan oleh Allah janji surga. Masya Allah, subhanallah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat apa itu? Surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqam. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah sampai wafatnya, akan turunlah kepada mereka para malaikat, ya, saat wafatnya itu sambil berkata, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ini orang beriman, bayangkan, Masya Allah, Pak. Orang beriman tuh saat kematiannya sudah diberikan kabar gembira. Maka saat itu dia suka bertemu dengan Allah. Allah pun suka bertemu dengan dia. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir saat kematiannya sudah diberikan kabar gembira dengan keburukan, dengan azab Allah dan murkanya. Maka saat itu orang kafir tidak suka bertemu dengan Allah, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya kita, orang yang beriman tuh merasa senang waktu hidupnya untuk bermunajat dengan Allah. Mendengar adzan, senang mau ketemu sama Allah. Ya, senang untuk mengingat Allah, senang untuk baca Quran, senang kepada ketaatan. Maka ketika dia meninggal pun diberikan kabar gembira dengan kebaikan. Saat itu dia senang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hadis berikutnya, hadis 532 dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu, fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Cintai dia, hai Jibril. Maka Jibril pun kemudian mencintainya. Lalu Jibril pun menyeru ke penduduk langit. Penduduk langit itu para malaikat, ya. Sesungguhnya Allah mencintai si hamba itu. Cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, Pak. Kemudian diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa orang-orang yang dicintai oleh Allah itu dicintai oleh para malaikat, Pak. Masya Allah. Dan diletakkan penerimaan di muka bumi, maksudnya gimana? Maksudnya kata para ulama, dijadikan oleh Allah namanya jadi harum. Namanya apa? Harum. Dan dijadikan hati manusia pun juga mencintainya, Pak. Tapi siapa yang mencintainya? Tentu orang yang beriman. Ya. Walaupun
waktu hidupnya dia dimusuhi orang, ya. Ada para nabi dulu waktu hidupnya dimusuhi tidak, Pak? Dimusuhi. Sebagian ulama dimusuhi karena kekuatan mereka berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi, Pak? Seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, Pak, sampai diusir di mana-mana, Pak, waktu hidupnya. Beliau diusir dari kota Nisapur, pergi ke kota ke Bukhara, di Bukhara diusir lagi Imam Bukhari gara-gara difitnah. Sampai akhirnya beliau pun pulang ke desanya yang bernama Khortam. Sampai Imam Bukhari akhirnya mohon kepada Allah, "Ya Allah, bumi yang luas ini sudah sempit buatku, ya Allah. Wafatkanlah aku, ya Allah." Akhirnya Allah pun kabulkan. Allah pun mewafatkan Imam Bukhari persis di malam Idul Fitri. Setelah Imam Bukhari meninggal, Pak, apa yang terjadi? Ya, semua mencintai Imam Bukhari. Allah bersihkan namanya sebersih-bersihnya. Sampai kitabnya Sahih Bukhari itu menjadi kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Bahkan musuhnya Imam Bukhari yang memfitnah Imam Bukhari, ya, nggak terkenal. Antum tahu nggak siapa musuhnya? Ya, musuhnya Imam Bukhari yang mentahdir Imam Bukhari itu. Nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang kenal kan? Tapi Imam Bukhari semua kenal. Kitabnya semua kenal. Masya Allah. Itulah ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saudaraku, maka dari itulah, Pak, kita jangan mengharapkan dicintai makhluk, Pak. Kita nggak butuh dicintai makhluk, Pak. Jangan mengharapkan followers, nggak usah. Apalagi mengharapkan apa tuh? Jempol, nggak usah. Ngapain manusia jempol sama kita, manusia mengagumi kita kalau ternyata Allah tidak suka kepada kita? Percuma, Pak. Fir'aun waktu hidupnya, Pak, punya kedudukan tinggi, Pak. Pengikutnya banyak. Korun waktu hidupnya, Pak, hartanya luar biasa banyak. Haman, ya, dia seorang arsitektur yang luar biasa, Pak, yang bisa membangun bangunan tinggi. Tapi setelah matinya gimana keadaannya, Pak? Hilang kekuasaannya. Sampai hari ini manusia pun tidak suka disebut sama yang namanya Fir'aun itu. Bahkan kalau antum dipanggil, kamu kayak Fir'aun, pasti antum marah. Nggak suka, nggak mau disebut Fir'aun. Karena kenapa kita nggak suka? Ya, karena kita tahu Fir'aun itu orang yang memaksiati Allah. Allah jadikan namanya jelek di telinga-telinga kaum muslimin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini ya. Hadis 533 sama. 534 juga sama. Hadis 535. Tapi ini hadisnya panjang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita cukupkan sampai di sini. Ini saja, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.